Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss Nindi akan menjelaskan mengenai hidrolisis garam. Kita telah mengetahui bahwa larutan garam itu ada yang bersifat asam, bersifat basa, dan juga netral. Bagaimanakah hal ini dapat dijelaskan? Sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Hidrolisis merupakan istilah yang umum digunakan untuk reaksi zat dengan air. Hidrolisis sendiri berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Untuk lebih mengetahui bagaimana konsep hidrolisis, mari kalian simak penjelasan Miss Nindi berikut ini. Menurut konsep hidrolisis, komponen garam, kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah akan bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Kation jika terhidrolisis akan menghasilkan ion H+, sedangkan anion jika terhidrolisis akan menghasilkan ion OH-. Ion H+ dan ion OH- inilah yang akan menjadi penentu apakah garam tersebut bersifat asam atau bersifat basa. Terdapat jenis-jenis hidrolisis yang akan kita pelajari. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah garam yang tidak terhidrolisis, garam yang mengalami hidrolisis sebagian atau parsial, dan garam yang mengalami hidrolisis total. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat di sini Miss contohkan yaitu NaCl atau natrium klorida. NaCl sendiri jika kita ionisasi akan menjadi ion Na+ ditambah ion Cl-. Ini fasenya adalah aqueous. Ini juga aqueous. Oke. Nah, jika direaksikan ion Na+ dengan H2O dan juga ion Cl- dengan H2O, maka yang terjadi adalah tidak ada reaksi. Untuk Na+ dengan H2O, begitu juga untuk Cl- dengan H2O. Mengapa demikian? Karena ion Na+ maupun ion Cl- berasal dari elektrolit kuat, sehingga keduanya tidak mengalami hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Maka untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, ini merupakan jenis garam yang tidak mengalami hidrolisis. Maka dia bersifat netral. Oleh karena itu, untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis. Jadi, NaCl tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air. Dengan kata lain, larutan NaCl bersifat netral. Ini berlaku untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat lainnya. Contohnya adalah KBr, lalu ada Na2SO4 dan lain-lainnya yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jika kalian lupa apa saja yang termasuk dalam asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, boleh kalian cek kembali daftar yang sudah Miss Nindi berikan, mana yang termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Selanjutnya, untuk garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, di sini Miss contohkan CH3CONA. Itu jika kita ionisasikan menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, tadi kita sudah
menuliskan reaksi Na+ dengan H2O itu tidak ada reaksi karena ion Na+-nya berasal dari basa kuat sehingga dia tidak bereaksi dengan air. Sedangkan C3CO- yang berasal dari asam lemah C3COH ketika bereaksi dengan air itu akan terjadi reaksi kesetimbangan menghasilkan CH3COH plus OH-. Ya, di awal tadi Miss Nindi juga sudah bilang jika hidrolisis anion itu akan menghasilkan ion OH-. Nah, maka dari itu karena di sini menghasilkan ion OH-, maka sifat garam ini adalah basa. Ya, dan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ini mengalami hidrolisis anion. Nah, hidrolisis anion ini juga merupakan bagian dari hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian karena hanya anionnya saja yang terhidrolisis. Selanjutnya kita akan bahas jenis garam yang ketiga. Selanjutnya adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Di sini Miss Nindi contohkan NH4Cl. Jika kita ionisasi akan menjadi kation NH4+ ditambah anion Cl-. Oke, anion Cl- jika bereaksi dengan H2O itu tidak ada reaksi karena Cl-nya berasal dari asam kuat HCl. Sedangkan NH4+ yang berasal dari basa lemah NH4OH ketika direaksikan dengan air akan menjadi NH4OH plus H+. Maka karena di sini menghasilkan ion H+, sifat dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah adalah asam. Nah, garam ini mengalami hidrolisis kation yang juga merupakan bagian dari hidrolisis spasial atau hidrolisis sebagian. Oke, kita akan membahas contoh garam yang terakhir yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Jenis yang keempat yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Di sini Miss contohkan C3COONH4. Jika diionisasi akan menjadi C3CO- plus NH4+. Terlihat dari dua reaksi ini, keduanya akan bereaksi dengan air. Untuk C3CO- plus H2O akan menjadi C3COH plus OH-. Dan NH4+ ketika bereaksi dengan H2O akan menjadi NH4OH plus H+. Keduanya berasal dari asam lemah dan basa lemah sehingga kedua-duanya terhidrolisis dan jenis ini disebut sebagai hidrolisis total. Untuk pH-nya sendiri itu akan ditentukan berdasarkan Ka dan Kb. Selanjutnya, di sini Miss Nindi punya contoh soal. Tentukan sifat larutan garam berikut ini dan tuliskan reaksinya. Ada A, HCOOK, B, BaSO4, C, FeCl3, D, NH4Cn. Oke, kita mulai dari yang A dulu. HCOOK, ini kita ionisasi, HCOO- plus K+. Oke, kita tuliskan di sini HCOO- plus H2O, kemudian K+ plus H2O. HCOO- ini merupakan anion yang berasal dari HCOOH atau asam formiat. Ya, ketika bereaksi dengan H2O akan menjadi HCOOH plus OH-. Sedangkan untuk K+ bereaksi dengan H2O itu tidak ada reaksi karena K+ sendiri merupakan kation yang berasal dari basa kuat KOH.
ya, maka ini garamnya akan bersifat basa ya, karena di sini adalah OH- dan jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis anion. Oke, kita lanjut ke yang B, BaSO4. Selanjutnya yaitu BaSO4, jika kita ionisasi itu akan menjadi Ba2+ plus SO4 2-. Nah, ini kita reaksikan dengan H2O, SO4 2- juga dengan H2O. Ba2+ sendiri itu merupakan kation yang berasal dari basa kuat ya, BaOH 2 kali, maka ini tidak ada reaksi. Kemudian SO4 2- itu berasal dari H2SO4 ya, yaitu asam kuat, berarti juga tidak ada reaksi. Maka ini merupakan contoh dari garam yang bersifat netral dan jenisnya adalah tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis. Oke. Lanjut ke yang C, yaitu soalnya adalah FeCl3. Oke. FeCl3. Jika diionisasi akan menjadi Fe3+ ditambah 3Cl-. Di sini sama caranya, kita reaksikan dengan H2O. Kemudian ini Cl- bereaksi dengan H2O. Oke, untuk Cl- sendiri berasal dari asam kuat HCl ya, berarti dia tidak ada reaksi. Sedangkan untuk Fe3+, Fe3+ sendiri berasal dari basa lemah FeOH 3 kali, maka di sini akan menjadi FeOH 3 kali plus H+. Ya, karena di sini menghasilkan ion H+, maka sifat dari garam ini adalah asam dan jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis kation yang merupakan bagian dari hidrolisis sebagian. Oke, untuk yang terakhir adalah NH4Cn yang jika kita ionisasi akan menjadi NH4+ ditambah Cn-. NH4+ ditambah H2O ini bereaksi ya, karena NH4+ berasal dari basa lemah NH4OH. Berarti di sini akan menjadi NH4OH plus H+. Sedangkan untuk Cn- di sini Cn- plus H2O itu akan menjadi HCN plus OH-. Oke. Nah, ini jenisnya berarti kedua-duanya terhidrolisis ya, yaitu hidrolisis total. Nah, untuk sifatnya sendiri itu kita butuh Ka dan Kb-nya ya. Jadi di sini tergantung Ka dan Kb dari NH4OH dan HCN. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung pH dari larutan garam, ini akan Miss dijelaskan di video berikutnya. Oleh karena itu, untuk video kali ini Miss cukupkan sampai di sini dulu. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.